Presiden Daniel, para wartawan media mengepung rumah sakit untuk menanyakan kondisi Tuan Besar. Aku sudah menyuruh orang untuk menghadang mereka, namun mereka tampaknya sudah menerima kabar kematian Tuan Besar dan mereka terus bertanya. Presiden Daniel, ada wartawan yang diam-diam masuk mengambil foto. Sudah ditangkap oleh kami. Apakah kita harus meminta rumah sakit untuk menutup gedung? Presiden Daniel, Carla demam. Sebaiknya kita antar dia ke rumah Nona Tracy dulu. Begitu banyak pertanyaan mendesak yang sedang menunggu jawaban Daniel. Ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ia langsung kembali sadar dan mulai mengarahkannya dengan tegas. Lily, antarkan Carla kembali ke Bukit Haruna. Pengobatannya tidak boleh terhenti. Baik. Thomas, antar Carlos dan Sanjaya pulang ke rumah. Biarkan mereka beristirahat dulu. Tunggu sampai upacara pemakaman baru datang. Mengerti? Rian, mengenai berita kematian Tuan Besar, minta media untuk tidak rusuh. Jika tidak, mereka akan bertanggung jawab langsung di hadapan hukum. Minta rumah sakit untuk menutup gedung. Baik. Setelah semuanya selesai ditangani, Daniel kembali sibuk menangani urusan perusahaan. Kematian Tuan Besar kembali membuat saham perusahaan bergejolak. Setelah para petinggi grup keluarga Wellens mendapatkan kabar kematian Tuan Besar, mereka langsung datang ke rumah sakit, sedangkan petinggi-petinggi dari kantor pusat di luar negeri sedang dalam perjalanan ke sini. Direktur Tony menelponnya 3 kali, namun Daniel sama sekali tidak menjawab. Winnie mengirimkannya banyak pesan singkat menunggu balasan Daniel. Saat ini Daniel tidak punya waktu untuk meladeni mereka. Ia harus menemui tim pengacara, menangani surat wasiat Tuan Besar terlebih dahulu, kemudian menemui para komisaris. Serangkaian pekerjaan ini membuat Daniel sibuk hingga kepalanya pusing. Ia sama sekali tidak punya waktu untuk mempedulikan kondisi tubuhnya sendiri. Lagi pula gejala yang muncul sebelumnya sangat singkat dan bisa pulih dengan cepat. Ia berpikir mungkin karena ia terlalu lelah. Bagaimanapun juga, ia sudah bergadang beberapa malam. Ia hampir tidak tidur sama sekali di siang hari. Tidak peduli sekuat apapun tubuhnya, pasti akan tumbang juga. Ia merasa hanya sedikit tidak enak badan, bukan masalah besar. Pada saat yang sama di villa sisi utara, mobil Duke Louis baru sampai di depan rumah. Ternyata Tracy sudah pulang. Ia turun dari mobil lalu buru-buru menghampirinya. Tracy mendongakkan kepala melihat senyum cerah di wajah Duke. Senyuman itu seperti sinar matahari di tengah musim dingin, membawa rasa hangat untuk orang-orang. Tidak disangka aku bisa secepat ini bertemu denganmu. Aku sangat senang. Duke berkata sambil tersenyum. Kakakmu bilang, lusa kita akan pulang ke Emron. Aku sudah memesan tiket pesawatnya. Tracy sedikit menganggukkan kepala. Kamu sudah menempuh perjalanan yang jauh, pasti lelah. Istirahat dulu sebentar. Aku akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Baik. Duke menganggukkan kepala. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kota ini. Banyak hal yang harus diurus. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu urus saja dulu. Naomi, antarkan Duke ke kamar tamu, perintah Tracy. Baik. Naomi mengarahkan Duke dan bawahannya ke lantai atas. Tracy masuk ke dalam ruangan. Ia terlebih dahulu mencari tabib Vincent, mengatakan kepadanya bahwa ia akan pulang ke Emron dan memintanya untuk pulang bersamanya, terus memberikan pengobatan lanjutan kepadanya dan Carla. Tabib Vincent dengan usianya kini sebenarnya tidak ingin bepergian, namun pengobatan Tracy dan Carla sudah di depan mata, tidak bisa ditunda lagi. Sedangkan konflik keluarga Moore dan keluarga Wellens semakin rumit, kemungkinan pengobatan mereka bisa saja terhenti. Tabib Vincent mempertimbangkannya berulang kali. Ia akhirnya menganggukkan kepala. Baiklah.
Pengobatan adalah yang terpenting. Terima kasih Tabib Hansen, terima kasih. Tracy sangat berterima kasih. Ia sempat berpikir jika Tabib Hansen tidak setuju maka akan sangat merepotkan. Tak disangka Tabib Hansen menyetujuinya dengan begitu mudah. Kapan berangkat? Tanya Tabib Hansen. Aku akan bersiap-siap terlebih dahulu. Lusa, Tracy berkata, aku akan siapkan semuanya, jangan khawatir. Harus siapkan beberapa obat. Obat-obat itu tidak bisa dibeli di luar negeri. Waktu 2 hari sedikit mepet, aku akan minta Amanda dan Dixon untuk menyiapkannya. Baik, aku akan minta Paula untuk membantumu. Tracy meminta Paula untuk bekerja sama dengan Tabib Hansen, menyiapkan bahan-bahan untuk obat, kemudian menginstruksikan Naomi untuk menangani proyek akhir Oceanville, Kota Bunaken. Setelah semuanya diatur dengan baik, dia datang menemui Duke. Duke sudah selesai mandi, berganti pakaian santai yang nyaman. Ia duduk di sofa sambil minum anggur dan membaca email. Tracy mengetuk pintu dan masuk. Duke sangat gembira. Tracy, kamu sudah selesai? Iya. Tracy membawa beberapa kue dan makanan ringan, kemudian meletakkannya di meja. Makan ringan dulu. Masih ada 1 jam lagi sebelum makan malam. Terima kasih. Duke sangat senang karena Tracy perhatian padanya. Ia buru-buru mengeluarkan kotak perhiasan yang sangat indah. Tracy, apa kamu menyukainya? Kalung? Tracy sedikit mengangkat ujung bibirnya. Duke memang paling suka membelikannya kalung. Harga setiap kalungnya sangat mahal. Lemari perhiasannya sudah penuh dengan kalung permata yang dia berikan padanya. Iya, buka dan lihatlah, kata Duke dengan misterius. Tracy tidak berharap apapun. Dia membuka kotak itu perlahan dan seketika terpana. Bukankah ini kalung batu rubi biru peninggalan ibunya? 7 tahun yang lalu setelah terjadi sesuatu pada ayahnya, dia menjual kalung ini dengan harga murah untuk bertahan hidup. Kemudian dia pernah memberitahu Daniel tentang hal ini, tapi Daniel memarahinya dan menyebutnya bodoh. Tak disangka hari ini dia masih bisa melihat kalung ini. Aku memikirkan banyak cara, mencari di seluruh pasar gelap, dan menghubungi orang-orang di pasar perhiasan. Pada akhirnya, aku menemukannya di sebuah lelang kecil di Perancis. Ini benar-benar takdir. Duke menjelaskan sambil tersenyum. Aku dengar ini adalah barang berharga peninggalan ibumu. Sekarang akhirnya dapat kembali ke pemilik aslinya. Bagaimana kamu tahu? Tracy terkejut. Dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Aku melihat foto di kantor kakakmu. Foto kakakmu dan ibumu. Di foto itu, ibumu memakai kalung ini. Duke menjelaskan. Aku ingat Daniel pernah memotret kalung batu rubi merah yang sangat mirip dengan kalung ini. Lalu aku mengobrol dengan kakakmu. Kakakmu mengatakan bahwa kalung batu rubi biru yang ditinggalkan ibumu itu telah dijual dengan harga murah olehmu, dan dia terus mencarinya. Begitu rupanya. Tracy menghela nafas. Kakakku kelihatannya seperti orang yang berdarah dingin dan kejam. Tapi tidak disangka, dia begitu berperasaan. Bukankah kamu seharusnya memujiku? Duke sedikit kecewa. Aku yang menemukan kalung itu. Iya, aku harus berterima kasih padamu. Tracy menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih ya. Sama-sama, melihatmu tersenyum, aku sudah senang. Duke tersenyum. Tracy, percayalah, aku akan membuatmu bahagia. Mendengar kalimat ini, Tracy terdiam. Ia menundukkan kepalanya dan melihat kalung di tangannya. Hatinya sangat rumit, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Apa kamu tidak senang? Duke memandangnya dengan gelisah.
Apa kamu tidak menyukaiku? Duke, Tracy berpikir sejenak dan berkata dengan serius, apa kamu tahu masalahku dengan Daniel? Aku tahu. Duke mengangguk ringan. Awalnya aku tidak tahu. Bahkan aku masih dengan bodohnya membicarakan tentangmu di depannya. Tapi dia juga tidak memberitahuku. Aku merasa sangat aneh. Kenapa dia terus muncul di antara kita dan menabur perselisihan? Sekarang aku akhirnya mengerti. Kamu adalah ibu dari anak-anaknya. Tapi kakakmu mengatakan bahwa kalian telah putus. Juga mengatakan bahwa kamu tidak akan bersamanya lagi. Apa itu benar? Iya, Tracy mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, aku dan dia tidak bisa kembali lagi. Duke juga menghela nafas. Sebenarnya, Daniel sangat mencintaimu. Ketika kamu mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, dia mendapat pukulan sangat keras. Aku belum pernah melihatnya dalam keadaan tertekan dan tidak berdaya seperti itu. Jika bukan karena anak dan tanggung jawab, aku khawatir dia tidak bisa bertahan lagi. Itu semua sudah berlalu. Tracy menyela Duke dan berkata dengan sangat yakin, ada terlalu banyak cobaan yang tidak dapat dilewati di antara kami. Kami tidak mungkin bisa bersama. Sayang sekali. Meskipun Duke berkata begitu, nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi Duke, Tracy menambahkan, aku juga tidak mencintaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman baik. Ketika dia mengatakan ini, suara Tracy sangat lembut. Dia tidak ingin menyakiti hatinya. Aku tahu, Duke tidak peduli sama sekali. Tidak masalah. Selama kamu tidak membenciku, hubungan itu bisa dipupuk secara perlahan. Ayah dan ibuku menikah dulu, baru saling jatuh cinta. Bukankah seperti ini juga bagus? Tracy terdiam beberapa saat. Tuan besar Louis dan istrinya terkenal karena kasih sayang mereka dan hubungan keluarga mereka sangat harmonis. Jadi mereka membesarkan Duke Louis dengan sangat sederhana dan baik. Aku sudah bilang pada kakakmu, jangan paksa kamu untuk menikah. Duke melanjutkan, aku harap kamu bisa menikah denganku dengan kemauanmu sendiri. Kita bisa berteman dulu. Tunggu sampai kamu menyukaiku, baru kita pertimbangkan masalah pernikahan. Tentu saja jika kamu bersedia menikah denganku sekarang, aku juga sangat senang. Setelah kita menikah, kita bisa perlahan-lahan menumbuhkan perasaan kita. Ayah dan ibuku juga berharap kita segera menikah. Mereka juga sudah berdiskusi dengan kakakmu untuk bertemu. Tok 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 tok. Tiba-tiba ada ketukan dari luar pintu memotong perkataan Duke. Ada apa? Tanya Tracy. Nona Tracy, Nona Carla sudah kembali, tapi dia demam. Pelayan itu melaporkan dengan cemas. Tracy segera bangkit dan berjalan keluar. Kemudian Duke juga buru-buru mengikutinya. Lily duduk di sofa sambil memeluk Carla, menghiburnya dengan lembut. Carla, jangan menangis. Mami akan segera datang. Carla. Tracy meneriakkan nama Carla dan berlari ke bawah dengan cepat. Mami. Carla menangis dan mengulurkan tangannya padanya. Tracy berlari dan memeluk Carla, menyentuh daginya dan memang sangat panas. Wajahnya memerah, dia sangat tertekan dan buru-buru memerintahkan pelayan. Cepat, panggil tabib Hansen. Baik, pelayan itu segera memanggilnya. Maaf, Nona Tracy, aku tidak merawat Carla dengan baik. Lily berkata dengan nada menyesal. Mungkin karena dia menangis terlalu lama dan amandelnya sedikit radang. Tapi karena dia sedang dirawat oleh tabib Hansen,
Jadi aku tidak berani memberinya obat apapun. Tidak apa, aku mengerti. Tracy tahu bahwa Lily pasti akan merawat anak itu dengan baik. Carla memiliki beberapa masalah dengan amandelnya. Setiap kali dia menangis dalam waktu yang lama itu akan menjadi radang. Lily tidak berani sembarangan memberinya obat, itu keputusan yang benar. Ayo, cepat ke ruang obat. Tabib Hansen keluar dari ruang kerja dan berteriak. Baik. Tracy buru-buru membawa Carla ke ruang obat. Nona Tracy, aku pergi dulu. Lily berpamitan dengannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Tabib Hansen memeriksa Carla dan berkata, ini hanya demam yang disebabkan oleh radang amandel. Ini masalah kecil. Aku akan meresepkan obat. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak perlu khawatir. Baguslah jika begitu. Tracy menghela napas lega. Orang ini, Tabib Hansen memandang Duke. Ini Duke Louis. Tracy dengan cepat memperkenalkannya. Duke, ini adalah Tabib Hansen yang sering aku ceritakan padamu. Halo Tabib Hansen. Duke buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Halo. Tabib Hansen menyapa dengan sopan. Duke Louis, berbicara bahasa kita dengan sangat lancar. Iya, karena belajar dengan Tracy, jadi kemajuanku sangat besar. Duke berkata sambil tersenyum dan kemudian menyapa Carla. Halo Carla, senang bertemu denganmu. Carla menatap pria pirang tampan ini. Ia mengerutkan kening cemberut kemudian masuk ke pelukan Tracy. Anak 6 tahun sudah mengerti akan beberapa hal, tetapi di dalam hatinya tetap tidak ada yang sebaik papinya. Duke tidak merasa keberatan, sebaliknya dia malah tersenyum ramah pada Carla. Tracy menyuapi Carla obat lalu membawanya kembali ke kamarnya dan membujuknya untuk tidur. Setelah semuanya selesai, Tracy keluar dari kamar dan menemukan bahwa Duke sedang bermain catur dengan Tabib Hansen di lantai bawah. Keduanya berbincang-bincang dengan gembira. Tracy menghela nafas disertai dengan senyum masam. Tabib Hansen ini memang sangat mudah menyukai orang. Seperti ini pun tidak masalah, setidaknya untuk 2 bulan ke depan kita bisa berhubungan dengan baik. Di pihak keluarga Moore semuanya baik-baik saja, tetapi saat ini di pihak keluarga Whelan semuanya terlihat sangat sibuk. Tuan besar meninggalkan semua hartanya untuk ketiga cicitnya. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut, yang berarti berdasarkan undang-undang sebelum ketiga anak itu tumbuh dewasa, tidak ada yang boleh menyentuh harta warisan tersebut. Dengan demikian, masalah yang grup Whelan hadapi sekarang hanya bisa diselesaikan oleh Daniel sendiri. Masalah Presidir Devina ditambah lagi dengan berita meninggalnya Tuan Besar membuat grup Whelan terguncang, juga membuatnya kehilangan modal yang sangat besar, dan sekarang dia tidak bisa menggunakan uang modalnya. Daniel sangat tertekan saat ini, seperti ada gunung besar yang menekan pundaknya dan membuatnya sulit melangkah. Pada hari Tuan Besar meninggal, Daniel sibuk sepanjang malam. Keesokan paginya, dia memejamkan mata di mobil sebentar dan terus melanjutkan pekerjaannya. Semua direktur grup Whelan dari seluruh dunia datang untuk menghadiri pertemuan, serta tim pengacara yang dipekerjakan oleh grup Whelan semuanya hadir di sana. Daniel mengadakan pertemuan rapat selama 4 jam berturut-turut dan pada akhirnya dia menemukan jalan keluar. Pertama, dia menggunakan aset pribadinya untuk mengisi kekurangan, dan pada saat yang sama dia meminjam dari pihak bank. Dia juga berharap para direktur akan membantunya. Direktur Tony adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa dia akan membantunya untuk melewati kesulitan bersama, dan kemudian 2 direktur lainnya mengatakan bahwa mereka akan berjuang bersama. Tetapi beberapa orang juga bertanya, siapa ibu dari anak-anak itu?
Sekarang ada desas-desus yang mengatakan bahwa ibu anak-anak itu berasal dari grup Moore. Jika benar demikian, semua orang akan khawatir tentang masa depan grup Waylands. Bahkan mereka khawatir bahwa grup Waylands akan dirampas oleh grup Moore. Bagaimanapun, grup Moore sekarang dapat melampaui grup Waylands dan dapat mengambil posisi teratas. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Daniel dengan dingin menolak untuk menjawab. Ini adalah masalah pribadiku, dan aku tidak perlu menjelaskannya pada kalian. Aku pasti akan menyelesaikan masalah grup ini jika ada yang bersedia membantuku. Aku pasti akan mengingatnya, dan aku akan membalasnya di masa depan. Jika tidak bersedia, aku juga tidak akan menyalahkan kalian. Jika ada yang punya pendapat, ingin pergi, aku juga akan memenuhinya. Kita putuskan seperti ini saja, dan rapat dibubarkan. Setelah beberapa kata itu, orang-orang yang hadir pun terdiam. Meskipun sekarang grup Waylands dalam keadaan krisis, tapi semua orang masih percaya pada kemampuan Daniel dan tahu jelas kekuatan grup Waylands. Terlebih lagi, 3 pewaris kecil itu juga merupakan anak-anak Daniel. Jadi sejauh ini tidak ada orang yang pergi meninggalkan tempat rapat. Tapi jika anggota lainnya ingin membantu Daniel mengatasi kesulitan bersama, tetap harus mempertimbangkannya lagi karena tetap ada risiko besar yang menanti. Siapa tahu apa yang akan terjadi di pasar gelap. Kerugian besar ini tidak dapat dipenuhi oleh beberapa ratus miliar saja. Dari seluruh anggota yang rapat, hanya Direktur Tony yang mengatakan bahwa dia akan memberikan bantuan sepenuhnya, dan 2 direktur lainnya hanya bisa mendukung saja. Lagi pula kekayaan mereka sangat sedikit, tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu, semuanya tekanan hanya bisa ditanggung oleh Daniel seorang diri. Direktur Tony tidak mengerti mengapa Tuan Besar bisa membuat surat wasiat seperti itu. Semua orang di pasar tahu bahwa uang akan menghasilkan uang. Hanya dengan modal uang baru bisa menghasilkan uang lebih besar. Dia meninggalkan warisannya kepada ketiga cicitnya. Sekarang tidak ada yang dapat menyentuhnya. Bahkan sekarang grup sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Bagaimana Daniel bisa membuat perusahaan menjadi tambah besar dan kuat? Daniel sangat mengerti maksud dari Tuan Besar. Ketika kamu memiliki tanggung jawab, kamu juga akan dihadapi dengan tekanan. Ketika ada tekanan, maka orang akan fokus pada karirnya, tidak akan memiliki energi untuk berjerat dalam perasaan yang salah. Terlebih lagi sekarang grup Waylands menghadapi krisis besar. Grup Moore tidak akan lagi mengawasi dan menargetkan mereka. Lorenzo Moore pasti akan mengubah arah untuk memperluas bisnisnya. Kemudian peperangan antara keluarga Moore dan Waylands dapat diredakan selama beberapa tahun ke depan. Tentu saja jika grup Moore ingin mengambil kesempatan untuk mengambil alih grup Waylands berdasarkan fondasi dari grup Waylands, grup Moore tidak akan bisa menelannya sekaligus. Jadi mereka hanya bisa memperlambat dan menunggu sampai dia menjadi lebih besar.